Elizabeth. Saya senang dipanggil Feni. Nah, saya ini dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, apa benar nih saya dengan Mbak Asni? Ya benar, Nurse. Ya, boleh sebutkan nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Agustina Grace Nagular, biasa disapa Asni. Biasa disapa Asni ya. Ya. Oke, baik. Nah, Mbak Asni, sebelumnya Nurse minta izin ya untuk percakapan kita direkam ya, dan nanti mungkin Nurse akan menulis di setiap sesinya atau pada saat kita ngobrol nanti akan Nurse tulis Ya, ya. silakan. Nah, gimana nih perasaannya hari ini? Kemudian apa kesibukannya Mbak Asni? Boleh diceritakan sedikit dulu. Ya, kalau perasaan sekali ini sih senang ya bisa ketemu Nurse juga Oke. gitu. Terus kesibukan saya sih, saya sedang kuliah di Akademi Keperawatan Oke. D3 gitu. Oh, jadi D3 keperawatan Ya. ya. Wah, luar biasa. Nanti ikuti jejaknya ya sampai setinggi-tingginya gitu ya. Oke, Ya, bagus semoga, sekali. Nurse. Ya. Nah, gimana setelah kuliah di D3 keperawatan rasanya? Ya, rasanya senang sih karena bisa bergabung sama banyak teman, bisa dengan komunikasi, bisa belajar gitu kan, Mas. Cuman yang mikir saya punya banyak teman di mana umurnya itu lebih rendah dari saya. Saya sendiri di kelas 10-an orang itu cuma saya sendiri yang umur saya lebih di atas gitu ya. Karena mungkin telat masuk kuliah kayak gitu. Oke, nah, oh ya, punten, umurnya berapa? Tanggal lahirnya boleh dikasih tahu kemana? Tanggal lahir saya 28 September 1994. 28 September 1994. Nurse catat ya. Soalnya Nurse takut aku salah nih. Nurse catat di sini saja. 20 berapa tadi? 28 September 1994. 1994. Wah, oke. Nah, merasa seperti apa atau memiliki pikiran seperti apa nih dengan punya teman yang lebih jauh lebih muda dengan Mbak Asni? Ya kayak merasa minder aja begitu, Nurse. Karena mikir lagi ada perasaan negatif juga ke orang tua. Ya, karena orang tua mungkin karena orang tua saya jadi telat masuk kuliah, karena harus bekerja dulu, kumpul uang bekerja untuk kuliah. Oke, baik. Jadi merasa kuliah gitu Iya. ya. Oke, nah akhirnya Mbak Asni dari perasaan dan pikiran yang negatif ya, Nurse katakan itu agak buruk mungkin ya. Nah, buruk, ada tidak sih yang berdampak karena perilaku Mbak Asni juga yang menjadi buruk? Perilaku buruk Dari Iya, merasa minder, semisal bergaul sama teman-temannya, kemudian merasa terlambat kuliah itu, akhirnya perilakunya seperti apa? ya kayak gitu, Nurse salahin orang tua sih. Itu pikiran yang membawa saya Orang tua. kadang sendiri duduk tapi nggak diungkapin sih, Nurse. Maksudnya cuman mikir ini gara-gara orang tua saya jadi telat begini gitu, jadi nyalain orang tua. Oke, baik. Nah, kalau yang untuk minder itu gimana pikiran yang ada pikiran negatifnya seperti apa? Ya kayak macam itu kayak nggak, maksudnya bergaul sama teman gitu ya, umurnya gitu sedangkan saya udah gini tua gitu, istilahnya udah tua, jadi kayak nggak mau berteman, kadang menghindar gitu. Oh, menghindar. Iya. Jadi perilakunya lebih ke menghindar Iya. gitu ya, baik. Nah, Nurse melihat ada hal yang harus kita latih, yang harus kita perbaiki, terutama di dalam pikiran yang muncul, kemudian dari perilakunya. Nah, bagaimana kalau sore ini Nurse tawarkan dulu ya. Nurse punya terapi atau latihan tentang kognitif behavior terapi. Nah, biasa disingkat itu namanya CBT ya. Nah, CBT ini merupakan terapi yang bertujuannya untuk mengubah perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Begitupun dengan pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Nah, tawarkan untuk waktu
waktunya 30 menit. Apakah Mbak Asni bersedia? Bersedia nurse. Oke, bersedia ya. Nah, kita mulai ya Mbak Asni, tapi sebelumnya nurse sampaikan dulu ini kalau semisal CBT ini terdiri dari 4 sesi ya. Nah, harapannya nurse nanti Mbak Asni ini dapat mengikuti seluruh ke-4 sesi ini gitu ya. Sesi yang pertama itu tentang kita identifikasi dulu nih peristiwa yang tidak menyenangkan ya, sehingga nanti timbul pikiran, kemudian ada perilaku yang negatif. Nah, dari peristiwa itu kita pilih salah satu yang mau kita latih, yang mau kita benahi dari negatif menjadi positif gitu ya. Nah, kemudian untuk sesi yang kedua nanti kita akan melatih kembali atau melawan dari pikiran dan perilaku negatif yang muncul menjadi positif. Kan mungkin nanti pada saat kita mengidentifikasi itu tidak hanya satu, bahkan bisa menjadi 2 atau 3 gitu ya. Nah, di sesi yang kedua itu kita latih yang kedua gitu ya. Nah, di sesi yang ketiga itu kita akan mengidentifikasi atau melihat adanya sumber-sumber pendukung, dan kita lihat juga bagaimana Mbak Asni ini dalam memanfaatkan sumber-sumber pendukungnya gitu ya. Dan yang keempat kita evaluasi apakah terapi CBT ini dapat bermanfaat tidak untuk Mbak Asni gitu ya. Gimana, setuju tidak? Setuju nurse. Setuju ya. Oke, baik. Nah, tadi nurse sempat mendengar Mbak Asni kalau semisal Mbak Asni ini merasa terlambat ya, terlambat kuliah, kemudian menghindar ya, sehingga menghindar dari pergaulannya. Nah, sebelum ke situ coba tolong disebutkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang membuat tindakan itu muncul dari Mbak Asni atau pikiran itu muncul dari Mbak Asni. Ya, yang lain, peristiwa yang lain sih ya, tahu saya kan berkulit hitam ya nurse, terus berpikir kalau di teman-teman saya kan pada mayoritas berkulit putih semua, putih agak terang lah, sedangkan saya sendiri hitam. Jadi kayak gimana gitu rasanya, terus merasa diri saya juga jelek gitu. Jadi ketika meminta untuk bergaul atau berteman, macam kayak foto-foto gitu, kadang nolak gitu, kayak nggak mau, kayak karena nggak percaya diri gitu, maksudnya nggak suka, maksudnya saya segini, mereka sedangkan mereka ya kulitnya putih gitu kan. Itu sih. Oke, jadi Mbak Asni tadi sempat dengar merasa itu, sempat kepikiran nggak punten mungkin menjadi saya merasa seperti apa atau saya gimana gitu, dengan melihat penampilan teman-teman seperti itu, kemudian Mbak Asni yang seperti ini, Mbak Asni merasa seperti apa atau berpikir seperti apa? Saya berpikirnya saya merasa satu malu ya, malu, terus merasa wah ini saya sendiri di sini jelek gitu, jelek ya. Jadi kayak gitu maksudnya, kayak nggak mau nggak lah, udah nggak usah foto bareng itu, udah nolak aja gitu. Oke, pada ya, jadi Mbak Asni merasa jelek dan berpikir saya jelek gitu ya, sehingga perilaku yang timbul adalah menghindari untuk berfoto gitu ya, dan menghindari berteman gitu dengan mereka ya, jaga jarak gitu ya. Oke, nah itu. Nah, kemudian ada lagi tidak peristiwa yang tidak menyenangkan dari Mbak Asni? Tidak menyenangkan lagi mungkin soal terlambat kuliah gitu. Iya, salah satunya terlambat kuliah yang pertama tadi ya, Terlambat kuliah. Iya. Oke, baik. Nah, akhirnya perilaku yang timbul dan pikiran yang timbul itu yang pikiran yang nggak bagus gitu, ya, itu saya ya kembali ke diri saya gitu ya, ya udahlah, menghindar itu aja. yang berkaitan dengan ini keterlambatan kuliah nggak? Terlambatan kuliah, berpikiran negatif saya itu saling menyalahin kedua orang tua saya. Ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu sebelum kita latih, kita tulis dulu ya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu ya. Nah, ini ya, silakan ditulis dulu di sini. Nah,
peristiwa yang tidak menyenangkan yang pertama, ya, saya tidak cantik, punya kulit hitam gitu ya. Oke, yang kedua, yang itu saja. Saya seperti lambat. Lambat kuliah ya. Terus yang ketiga, ada lagi yang ketiga ini. Di situ ya. Ya. Yang ketiga apa itu? saya merasa payah dalam bergaul. Oh ya, kalau seperti ini berarti ini termasuknya ke dalam pikiran yang negatif ya, peristiwa yang tidak menyenangkannya. Mungkin yang Mbak Asni sampaikan tadi ya, pernah diajak berfoto kemudian menghindar gitu ya, dan peristiwa yang tidak menyenangkannya. Sebenarnya Mbak Asni senang gitu ya berkuliah di hanya terlambat gitu ya. Oke, itu ya. Oke, nurse rangkum yang itu ya. Yang ini kita masukkan di pikiran yang negatif ya. Oke, kalau begitu, nah perilaku yang muncul akhirnya ditulis di sini. Karena kan kita dua, berpikir dan berperilaku yang negatif. Nanti kita ubahnya dua ya, pikirannya dan perilakunya. Perilakunya menyalahkan orang tua ya. Nah, menyalahkan orang tua ini pernah tercetus nggak disampaikan ke orang tuanya? nggak pernah bilang ke orang tua sih, Tapi hanya dia ketika saya diam saya berpikir, oh ini mah orang tua saya yang salah gitu, sehingga membuat saya masuk sekolahnya telat, masuk kuliahnya telat. oke, berarti perilaku yang negatifnya pada saat Mbak Asni memikirkan seperti itu banyak diam ya, Iya. murung ya. Oke, boleh ditulis di sini. Banyak diam. Oke, yang kedua yang berkaitan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan karena apa? Iya, Sering menolak Sering foto menolak. bareng. Yang boleh ditulis di sini. Oke, baik. Nah, sekarang kan Mbak Asni sudah menuliskan nih ada tiga ya peristiwa tidak menyenangkan. Nah, Mbak Asni dari tiga ini coba pilih salah satu yang mau kita ubah menjadi apa, pikiran yang positif dan perilaku yang negatif. Saya berpikir saya terlambat untuk kuliah gitu ya. Oke, nah baik kalau begitu. Susul pengen tahu dulu nih, yang menurut Mbak Asni terlambat kuliah itu seperti apa sih? Selamat kuliah seperti kayak masuk tempat Iya. kuliahnya di mana? ya dimana orang kalau kuliah kan, kalau menurut saya ya berpikir kalau orang kuliah dimana umurnya seperti saya ini harusnya sudah nggak kuliah lagi gitu, sedangkan saya baru masuk sekolah, baru masuk kuliah sekarang. Sudah umur saya itu nggak harus barengan sama teman-teman yang sekarang gitu, kayak gitu. Itu sering berpikir gitu. Berpikir Iya. seperti itu ya. Nah, oke, baik. Sekarang nurse ajakan dulu, nurse berbincang dengan Mbak Asni ya tentang cara, bukan cara, maksudnya berpikir terlambat kuliah. Nah, oke, baik. Nah, coba
Mbak Asni pikirkan, sekarang kan usia Mbak Asni berapa tahun? 26. 26 tahun ya. Nah, Mbak Asni sekarang tingkat berapa di D3-nya? Dan tingkat 1. Tingkat 1. Oke. Nah, kuliah untuk D3 mungkin menurut Mbak Asni itu umur berapa kalau untuk tingkat 1? Untuk tingkat 1 kalau menurut saya sih umurnya sekitar 19. Oke, 19 ya. Nah, Mbak Asni sekarang gini ya. Mbak Asni berpikir terlambat kuliah. Ya. Oke, ada tidak orang yang menyebut Mbak Asni bahwa Mbak Asni ini terlambat untuk kuliah? Tidak ada untuk saat sekarang, nggak ada. Tidak ada Iya. ya? Tidak ada orang yang bilang. Jadi itu sebenarnya keluar dari Pribadi saya sendiri. dari pribadi Mbak Asni sendiri Iya. gitu ya. Nah, coba Mbak Asni mungkin hafal peraturan yang di akper Mbak Asni ya. Yang namanya mahasiswa D3 keperawatan itu maksimalnya sampai usia berapa sih? 37 tahun. 37 tahun ya. Mereka masih bisa berkuliah di D3 keperawatan ini ya. Oke. Nah, Mbak Asni, coba kita pikir hal yang positif ya. Kita pikir hal yang positif yang lalu-lalu. Nah, mungkin saat ini memang Mbak Asni yang paling senior boleh dibilang. Tetapi coba Mbak Asni lihat ke belakang ya. Pada saat Mbak Asni di usia mereka umur 19 tahun, 20 tahun, apa sih yang Mbak Asni lakukan? Ya. Apa Kerja. yang Mbak lakukan? Saya kerja. Oh, kerja. Ya. Kerja di mana? Saya kerja di Jakarta sebagai babysitter. Sebagai babysitter. Kurang lebih berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi kurang lebih 6 tahun bekerja sebagai babysitter. Ya. Itu langsung dari kampung ke Jakarta Iya. gitu. Iya. Oke, nah dari hasil 6 tahun ini Mbak Asni dapat apa? Saya ngumpulin uang. Setelah itu saya bisa kuliahin adik saya. Kuliahin adik juga? Iya. Oh, keren kuliahin adik juga ya. Adik, dan akhirnya untuk diri Mbak Asni Bisa kuliah lagi. kuliah lagi Iya. ya. Oke, nah bisa kuliah lagi. Coba lihat betapa proses Mbak Asni sangat luar biasa ya. Mbak Asni melabeling bahwa Mbak Asni itu terlambat kuliah, tetapi kita lihat proses Mbak Asni itu sampai dengan bisa kuliah di D3 itu seperti apa. 6 tahun. Tapi kan selama 6 tahun ini Mbak Asni sudah bekerja, itu yang menyebabkan mungkin Mbak Asni menunda, kata-katanya bukan terlambat tapi menunda studi atau menunda kuliah. Karena tadi Mbak Asni sempat bilang bahwa Mbak Asni dari keluarga yang berkekurangan gitu kan. Tapi itu hal yang positif Mbak Asni ya. Kenapa? Ternyata seorang Mbak Asni ini ya, yang katanya ini itu banyak kekurangan menurut Mbak, itu mampu selama 6 tahun bekerja ya, mengumpulkan uang untuk membiayai adik, untuk membiayai Mbak Asni kuliah. Nah, jadi pada saat Mbak Asni memikirkan hal tersebut, coba diingat lagi peristiwa atau kejadian, momen apa yang membuat Mbak Asni itu menunda perkuliahan ya. Menurut Mbak Asni, kalau semisal bekerja 6 tahun tetapi hasilnya bisa mengkuliahkan adik, kemudian Mbak Asni bisa kuliah hasil jerih payah sendiri, itu hal yang seperti apa? Hal yang buruk atau hal yang baik. hal yang baik ya? Iya. Nah, luar biasa. Nah, kuliah adiknya apa? Adik bungsu kuliah sarjana. Sarjana, apalagi biaya sarjana sekarang kan tidak sedikit. Berarti masih sambil Mbak Asni ini kuliah, sambil juga si adik juga udah selesai atau masih Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Aduh, bener sampai lupa itu hitungannya. Oke, berarti nah luar biasa Mbak Asni.
Nurse sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu kan, karena Mbak Asni bukan terlambat, hanya menunda untuk hal yang indah. Mbak Asni bukan hanya menolong diri Mbak Asni, tetapi menolong si adik Mbak Asni gitu ya. Kita ubah, jadi pikiran yang negatif itu Mbak Asni ubah jadi pikiran yang positif, bahwa Mbak Asni tidak terlambat kuliah, hanya Mbak Asni itu menunda karena Mbak Asni ingin membiayai diri Mbak Asni sendiri kuliah dan adik Mbak Asni sendiri kuliah gitu ya. Nah, selalu pikirkan hal itu ya Mbak Asni untuk berlatih. Nah, selanjutnya akhirnya ada perilaku negatif yang muncul. Perilaku negatif yang muncul adalah Mbak Asni selalu menyalahkan ke orang tua gitu ya, dan diam gitu ya, diam, menarik diri gitu ya. Akhirnya itu kan yang muncul, perilaku negatif yang munculnya. Nah, sekarang kita ubah begini. Pernah tidak Mbak Asni mengeluarkan atau bercerita ke orang tentang perasaan yang Mbak Asni seperti itu dan tentang pikiran yang Mbak Asni pikirkan seperti itu? Tidak pernah. Selama bertahun-tahun tidak pernah. Ada tidak orang yang dipercaya untuk Mbak Asni bercerita? Ada, tapi cuma adik aja. Cuma adik aja. Pernah menyampaikan ke adik enggak? Tidak pernah juga. Tidak pernah. Jadi itu dipendam sendiri. Oke. Nah, Mbak Asni, saran suster ya, pada saat Mbak Asni berpikir seperti itu, coba Mbak Asni relax dulu. Kemudian Mbak Asni kalau bisa jangan mengurung diri, jangan diam. Nah, sekarang Mbak Asni tinggal di mana? Di asrama. Di asrama. Di asrama itu juga ada teman dekat nggak? Ada. Ada ya. Pernah cerita atau curhat mengenai keluh kesah gitu nggak? Kalau tentang ini nggak pernah. Nggak pernah ya. Boleh tahu mengapa tidak mencoba bercerita? Karena saya berpikir lagi menyalahkan orang tua itu kan nggak bagus ya sebenarnya. Nah, Mbak Asni itu sudah ada pemikiran yang bagus Mbak Asni ya. Mbak Asni sudah memikirkan kalau misal menyalahkan orang tua tidak bagus, tapi Mbak Asni melakukannya juga gitu ya. Nah, coba sekarang begini, kalau misal ada teman yang Mbak Asni bisa percaya, contoh misal namanya A gitu ya, Mbak Asni bisa cerita ke orang itu gitu. Jadi Mbak Asni ini tidak hanya berdiam diri di kamar aja gitu kan, kasihan badannya juga, kasihan pikirannya juga ya. Jadi Mbak Asni sebaiknya nanti cerita gitu, saya merasakan seperti ini, saya berpikir seperti ini, saya tahu saya tidak baik berpikir seperti itu, tapi ini yang saya rasakan gitu ya. Tolong kamu jaga rahasia saya, seperti itu. Saya hanya ingin mencurahkan supaya saya tidak mengurung diri di kamar, tidak berkutat dengan pemikiran negatif sendiri gitu Mbak Asni ya. Oke, nah kalau begitu kita masukkan di sini nih cara melawannya. Udah paham belum cara melawannya? Udah. Kalau gitu kita tulis di sini ya. Sok tulis. Cara melawan pikiran negatif yang pertama ya. Pikirannya dulu tadi berpikir terlambat. Saya harus berpikir hal yang positif. Hal yang positif yang sudah saya lakukan hingga usia sekarang. Ya. Oke, nah yang kedua saya bercerita tentang apa yang saya pikirkan
kepada teman saya. Yang saya percaya. Oke, nah cara-cara ini ya, ini kan yang pertama ini kan berpikir positif supaya, nah ini adalah cara melawan pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif gitu ya. Nah kalau yang kedua ini itu melawan perilaku yang negatif tadi. Mbak Asni ketika menyalahkan orang tuanya kan banyak diam tuh di kamar gitu kan. Nah cara melawannya seperti apa? Ya Mbak Asni coba mulai cerita ke teman gitu ya, tentu saja teman yang dipercaya yang bisa menjaga rahasia Mbak Asni gitu ya. Nah ini selalu dilakukan Mbak Asni supaya Mbak Asni juga tidak merasa sendiri, tidak berpikiran itu terus, karena kan Mbak Asni tahu sendiri kalau misal itu ujung-ujungnya adalah membuat dosa ya kepada orang tua gitu ya. Nah selanjutnya kita sepakati dulu nih cara melawan pikiran dan perilaku negatifnya, mau sehari berapa kali ya, atau setiap kali Mbak Asni memikirkan hal itu dicatat, ditulis. Mbak Asni cara melawannya kan sudah tahu ya, dalam cara berpikir dan cara melawan yang negatifnya seperti apa berperilakunya. Nah mau berapa kali dalam sehari? Setiap kali berpikir 3 ya? Iya. Nah sehari itu munculnya itu bisa berapa kali? Kalau di saat sendiri kadang pagi ya, bangun pagi, terus kalau siang saat teman-teman pada tidur, kalau di saat sore hari benar-benar sepi gitu. Oke, berarti termasuk lumayan sering dipikirkan ya. Nah boleh tulis di sini waktu-waktunya ya, pagi jam berapa? Jam 5. Cara melawan pikiran negatifnya seperti ya. Oke. Nah kemudian di jam berapa berikutnya siang? Yang 1. Terus jam berapa? Yang Sore hari jam berapa? Oke. Nah 3 kali dalam sehari, jam 5:30 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore ya. Nah sudah terasa nih waktunya, sudah 30 menit. Bagaimana, atau kita mau lanjut sesi kedua atau besok sesi keduanya? Tidak, lanjutin boleh besok lanjutnya. Oke besok. Nah gimana perasaannya Mbak Asni setelah sesi 1 ini? Kita senang sih, agak sedikit lega ya, bisa ada petunjuk untuk mengatasinya juga, jadi agak senang gitu Ya. Jadi gimana cara untuk melawan pikiran negatif dan perilaku negatif yang pertama? Yang pertama tadi berpikir Yang hal yang positif ya. Nah itu yang kedua itu yang tentang berperilaku ya, bercerita ke Bercerita. temannya ya. Nah ulang lagi ya. Kalau yang pertama itu Mbak Asni melawan pikiran yang negatifnya itu dengan cara memikirkan mengapa Mbak Asni bisa menunda kuliah. Oh ternyata selama perjalanan 6 tahun ini Mbak Asni bekerja keras ya sebagai babysitter. Hasilnya Mbak Asni itu bisa menyekolahkan adik bungsu Mbak Asni sampai sarjana. Itu keren banget gitu ya. Nah yang kedua itu yaitu berperilaku yang positif ya, tidak hanya diam di kamar tapi Mbak Asni bercerita kepada teman. Nah Mbak Asni sampai lupa ini ya di awal. Nah Mbak Asni kan tadi sudah buat jadwal. Kalau Mbak Asni melakukan semua tindakannya sesuai waktunya,
itu nurse akan memberikan penghargaan atau reward ya yang Mbak Asni butuhkan. Kira-kira Mbak Asni mau apa? Yang Mbak Asni butuh mungkin berkaitan dengan yang hal-hal yang kurang yang dari Mbak Asni. Contoh tadi kan ada mungkin Mbak Asni merasa tidak cantik, Mbak Asni butuhnya seperti apa sih, mau apa sih, atau Mbak Asni dari yang negatif yang pertama ini semisal tidak ada tempat untuk bercerita, semisal ke teman itu bisa nurse berikan reward apapun, semisal nurse bisa nggak pertemuannya lebih banyak biar saya ada teman ngobrol kayak gitu. Mbak Asni mau apa rewardnya, atau hal-hal yang lain ya yang Mbak Asni bisa memicu semangat untuk melakukan pikiran positif dan tindakan yang positif. Apa contohnya? Apa? Waktu gitu biar bisa kayak bisa ngobrol gitu. Oke, ya. Jadi minta waktu nurse gitu ya. Oke, baik. Nah gini, berarti kita sepakati ya untuk reward yang nurse berikan kepada Mbak Asni, yaitu nurse berikan waktu nurse boleh nanti di weekend ya. Nah terserah nanti di weekend Mbak Asni ke nurse mau apa, apakah mau cerita lagi, curhat gitu ya tentang mungkin masalah keluarga atau apapun, atau kita akan melakukan hal-hal yang Mbak Asni gemari gitu ya. Oke, semangat ya. Oke, janji ya. Oke, siap. Nah, wah luar biasa Mbak Asni sudah bisa melakukan ini semua. Nah ini tuh kan tidak berakhir di sesi 1 ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah untuk sesi 2 ini kita besok mau jam berapa? Jam seperti ini tadi aja. Sore ya? Ya. Jam 2:30 ya? Iya. Oke, itu sudah tidak ada kegiatan lain ya? Iya. Iya baik, kita 2:30 ya? Iya. Oke, nah tempatnya mau di mana nih? Di sini aja. Di sini ya? Iya. Oke baik, di sini aja ya. Iya. Nah. Kalau begitu nurse pamit, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Ini buku kerjanya di bawah.